Bunga tidak khawatir tentang bagaimana mereka akan mekar. Bunga hanya terbuka dan mengarah ke cahaya, dan itu membuat mereka indah. Hanya bermodalkan Rp17.000, saya mencoba menggeluti tanaman anggrek yang saya bisa kerjakan. Sekarang tanaman saya itu kira-kira lebih kurang 1 hektar. Gino itu ada kepanjangannya, G-nya itu dari green, lalu I-nya itu indoor, lalu N-nya itu nursery, lalu O-nya itu orchid. Jadi anak-anak saya menyarankan seperti itu, makanya kebun saya itu dikasih nama aja Gino Nursery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gino. Saya salah satu pembudidaya tanaman anggrek yang sekarang berlokasi di Parung, Bogor. Awalnya saya adalah salah satu karyawan taman anggrek yang di Selipi itu. Sementara taman anggrek itu dari tahun 90 ditutup. Jadi saya nggak mau harus meneruskan tanaman ini karena satu terus terang aja saya itu hobi. Saya hanya modal nekat pada saat itu, hanya bermodalkan Rp17.000. Saya mencoba menggeluti tanaman anggrek yang saya bisa kerjakan. Sekarang saya berkebun di Parung. Kalau pada saat itu anggrek itu hanya tahun 90 itu 1 pot hanya 2.000. Artinya kalau saya hanya punya uang 17.000 bisa hanya beli 7 pot dan yang 2.000 hanya untuk ongkos angkot. Tapi sekarang tanaman saya itu kira-kira lebih kurang 1 hektar. Sebagian di Parung, sebagian di Jawa Tengah. Lebih kurang dari 1 hektar itu tanaman saya lebih kurang antara 80 sampai 100.000 pot. Sekarang lahan saya lebih kurang 1 hektar dan itu saya tanam berbagai macam jenis, diantaranya yang terbanyak adalah dendrobium. Kenapa saya tanam dendrobium? Dendrobium itu relatif lebih murah dan lebih mudah perawatannya, dan konsumen kami itu kenapa suka dendrobium, karena dendrobium itu tadi rajin berbunga dibanding jenis-jenis yang lain. Bukan dalam artian saya tidak tanam jenis yang lain, ada cattleya, ada vanda, ada mokara, ada macam-macam lah ya. Itu tapi persentasenya sedikit, lebih kecil dibanding dendrobium. Dendrobiumnya kira-kira lebih kurang 80%. Dulu hanya 17.000, tapi alhamdulillah saya itu punya teman importir anggrek namanya Pak Warsito. Itu saya dibantu oleh beliau karena saya tuh terus terang nggak punya uang. Kalau Pak Warsita itu ambil tanaman dari Thailand, saya itu disuruh tanam dulu, nanti bayarnya di belakang. Dulu ya bertahap, waktu itu saya beli 1 bulan mungkin hanya 500 tanaman lebih kurang. Makin lama makin meningkat, bisa 1.000 dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah karena konsumen saya banyak, dari teman-teman juga ada. Jadi saya sekarang lebih kurang kalau 1 bulan itu antara 3.000 sampai 5.000 tanaman saya ambil dari beliau, dari Pak Warsito maksud saya. Sebenarnya nama saya itu aslinya Sukirno, tapi kebetulan teman-teman dari dulu itu, dari saya masih remaja itu nama saya itu disebut Gino. Makanya kebetulan saya usaha ini, saya diskusi sama anak-anak saya, kebetulan anak-anak saya udah dewasa, apa namanya, jadi kebun saya kasih nama Gino. Artinya Gino itu ada kepanjangannya, G-nya itu dari green, lalu I-nya itu indoor, lalu N-nya itu nursery, lalu O-nya itu orchid. Jadi anak-anak saya menyarankan seperti itu, makanya kebun saya itu dikasih nama aja Gino Nursery.
Kalau saya sebenarnya pendidikannya sangat rendah, hanya tamatan SMP itu, tapi hanya keuletan aja dengan ya itu tadi itu modal nekat itu, dengan modal hanya 17.000, bayangkan pada tahun 90 dengan harga tanaman pada saat itu tuh hanya Rp2.000, itu saya nekat aja itu karena saya terus terang aja latar belakangnya adalah hobi. Tidak terlalu sulit ya buat kami karena udah terbiasa, udah terbiasa, jadi tidak ada kesulitan untuk menanam anggrek, itu mudah sekali itu karena anggrek ini agak bandel, bukan jenis tanaman yang lain itu, jadi penanganannya tidak khusus. Anggrek merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak. Jenis-jenisnya tersebar luas dari daerah tropika basah hingga wilayah sirkumpolar. Kebanyakan anggota suku ini hidup sebagai epifit, terutama yang berasal dari daerah tropika. Anggrek di daerah beriklim sedang biasanya hidup di tanah dan membentuk umbi. Organ-organnya yang cenderung tebal membuatnya tahan menghadapi tekanan ketersediaan air. Anggrek itu kalau kami tanam dari bibit itu lebih kurang 2 tahun. 2 tahun sudah menghasilkan bunga untuk jenis Dendrobium. Untuk jenis-jenis yang lain lagi berbeda. Misalnya Cattleya atau Vanda itu lebih lama. Itu bisa makan waktu bisa 4-5 tahun baru berbunga. Itu kalau kami tanam dari seedling atau dari bibit. Peminatnya kebanyakan pedagang, kami melayani pedagang ya. Lalu ada juga yang seperti ibu-ibu itu banyak yang untuk kolektor tanaman anggrek itu banyak juga yang datang ke sini memburu anggrek ini yang mereka belum punya. Anggrek itu keunggulannya dibanding tanaman yang lain adalah bunganya cantik ya, lalu menarik dan daya tahan bunganya tuh sangat lama. Inovasinya penanaman bibit-bibit baru ya, mulai dari botol, lalu community pot, lalu individual pot, itu aja. Kalau bilang karena kebetulan mata saya sudah kurang gitu awas, jadi saya tidak nyilang lagi. Kalau dulu tahun-tahun sebelumnya saya nyilang sendiri tuh, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi. Saya beli bibitnya yang kecil lalu kami kembangkan sendiri. Cuaca sangat mempengaruhi pertumbuhan anggrek, terutama pada musim hujan, karena anggrek di habitatnya itu adalah hanya melekat pada batu dan kayu, sementara di sini kami budidaya pakai pot, pakai media tanam yang tidak seperti di habitatnya. Jadi cuaca itu sangat berpengaruh sekali terhadap anggrek. Pupuknya anggrek itu di samping pupuk buatan ada juga pupuk media tanam. Media tanam sepertinya kompos yang kami buat dari, kalau komposnya itu kami buat dari daun kaliandra. Kalau pupuk buatannya macam-macam, banyak sekali mereknya, tapi kami biasanya pakai Gaviota.
Kata orang anggrek itu sulit dirawat, terutama sulit berbunga. Sebetulnya tidak seperti itu, karena anggrek itu sebenarnya mudah sekali dirawat. Yang penting tahu teknisnya. Salah satu teknisnya itu penempatan, lalu pemupukan, itu betul-betul harus diperhatikan. Misalnya, kenapa anggrek sulit berbunga? Salah satu faktor adalah kurang panas tempatnya, lalu tidak rutin pemberian pupuknya. Kalau itu dilakukan, tempatnya cukup panasnya, lalu pemupukannya juga betul-betul harus diperhatikan. Misalnya, paling tidak itu kalau kami lakukan di kebun ini biasanya minimal itu seminggu sekali kami pupuk dengan pupuk buatan, mereknya Gaviota yang kami pakai. Tentang hal menanggulangi hama anggrek, ya tentunya karena anggrek itu banyak sekali penyakitnya, memang diantaranya bakteri ya. Kalau bakteri ya tentunya kita semprot dengan bakterisida. Kalau dia kena hama yang lain misalnya insektisida, perlu kita pakai insektisida. Minimal kalau insektisida kalau sudah diserang insek ya kita harus paling tidak itu seminggu sekali kasih pupuk, kasih obat hama. Penyiraman anggrek itu biasanya kami lakukan pada saat musim kemarau, musim hujan tidak perlu lagi kami semprot dengan air, karena memang di habitatnya sana itu kan anggrek itu tidak memerlukan terlalu banyak air. Itu kalau terlalu banyak air mudah sekali busuk. Jadi kami biasanya musim-musim kemarau aja kami nyiram itu, dan itu pun hanya kami siram 2 kali sehari, pagi sore. Harapannya untuk petani anggrek, terutama breeder-breeder dalam negeri itu mereka pada nyilang lagi, jangan malas berinovasi. Karena memang kalau kita beli dari Thailand atau dari mana kan uang kita hilang ke sana ya. Jadi harapan kami kalau bisa breeder-breeder itu mengembangkan lagi, inovasi lagi ke tahun 70-an itu, supaya kami bisa mendapatkan bibit yang murah dan kami juga bisa jualnya lebih murah lagi gitu. Karena kalau kebetulan kami beli dari luar kan berdasarkan dolar, kalau dolarnya tinggi harganya kami juga kan sayang gitu, uang kita dibawa keluar gitu. Nah, jangan lupa subscribe YouTube Lentera 3 dan kunjungi kami di kebun Gino Nursery Parung, atau bisa juga mengunjungi kami di Jawa Tengah, dalam hal ini kebun anggrek nursery di Wonogiri. Dan terima kasih.